Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi terkait kerangka konseptual dan pelaporan keuangan. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan NIM 167. Yang kedua ada Najma Zahira dengan NIM 179. Yang ketiga ada Hans Reja Elita dengan NIM 183. Dan yang keempat ada Anissa Rahmawati dengan NIM 197. Baik, yang pertama ada klasifikasi dalam kerangka konseptual akuntansi. Nah, sebelum masuk ke klasifikasi, jadi kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan itu adalah pedoman yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sehingga diperlukan adanya klasifikasi untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis dan mudah dipahami. Nah, beberapa klasifikasinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur laporan keuangan dan karakteristik kualitatif informasi. Nah, untuk yang unsur laporan keuangan itu yang pertama ada aset. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua ada liabilitas, itu berupa kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya. Yang ketiga ada ekuitas, yang itu merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Yang keempat itu ada pendapatan, yang merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset. Dan yang kelima itu ada beban, yang berarti penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau penurunan aset. Nah, untuk klasifikasi yang kedua itu berdasarkan karakteristik kualitatif informasi. Yang pertama itu relevan, di mana informasi yang diberikan oleh laporan keuangan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga harus relevan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua itu ada andal, di mana pelaporan keuangan itu harus bebas dari kesalahan material dan bias. Yang ketiga adalah dapat dibandingkan. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk dapat membandingkan laporan keuangan antar periode. Dan yang keempat itu ada dapat dipahami. Artinya disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi. Baik, untuk yang selanjutnya ada konflik kepentingan dalam pelaporan keuangan. Nah, konflik kepentingan terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan itu memiliki tujuan atau kepentingan yang bertentangan. Nah, contoh atau bentuk konflik yang sering terjadi itu antara lain ada konflik antara manajemen dengan pemegang saham, di mana manajemen itu cenderung menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan insentif atau pertahankan posisi mereka. Yang kedua itu antara investor dengan kreditur, yang dimana investor itu biasanya menginginkan laporan yang menunjukkan profitabilitas tinggi, sementara kreditur itu lebih tertarik pada likuiditas dan solvabilitas. Yang ketiga ada antara regulator dengan perusahaan, yang dimana biasanya regulator itu menginginkan transparansi maksimal, sedangkan perusahaan itu mungkin ingin menyembunyikan beberapa informasi strategis. Dan yang keempat itu ada antara auditor dengan klien, di mana auditor itu diharapkan bersifat independen, tapi hubungan jangka panjang dengan klien itu dapat mempengaruhi objektivitas. Nah, dari contoh-contoh konflik kepentingan yang mungkin terjadi tadi itu gimana sih cara pencegahannya? Nah, pencegahan konflik kepentingan itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dengan prinsip etika, itu seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Yang kedua itu dengan transparansi, jadi harus ada pengungkapan penuh atas informasi yang relevan.
Yang ketiga ada penerapan standar akuntansi. Jadi laporan keuangan itu sebaiknya mengikuti standar yang berlaku seperti IFRS atau kalau di Indonesia itu menggunakan PSAK. Dan yang keempat itu ada peran auditor independen, di mana auditor independen itu harus memastikan bahwa laporan keuangan itu telah diaudit secara independen untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Soalnya tentang tujuan laporan keuangan. Menurut Hidayat, pada tahun 2018 mengungkapkan ada beberapa tujuan laporan keuangan secara garis besar, yakni yang pertama screening atau sarana informasi. Laporan keuangan itu berisi informasi kepada pihak yang membutuhkan, sehingga seorang analis itu tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Kemudian yang kedua ada diagnosis. Dengan analisa dari laporan keuangan memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik ataupun masalah yang lain di dalam manajemen perusahaan. Kemudian yang ketiga, understanding atau pemahaman. Laporan keuangan dibuat dan digunakan untuk memahami perusahaan, kondisi keuangan, serta bidang usahanya, serta hasil dari usahanya. Kemudian yang keempat, forecasting atau peramalan. Laporan keuangan itu dapat ditujukan untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang, sehingga perusahaan ini dapat menyusun strategi dan langkah perencanaan di awal. Kemudian yang kelima ada evaluation atau evaluasi, yang mana laporan keuangan digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Jadi perusahaan dapat segera memperbaiki perbaikan yang diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Nah, konsep ini mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi, serta memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada logika penalaran yang menjelaskan realitas yang terjadi serta menjelaskan apa yang harus dilakukan jika ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual dibentuk dan diterbitkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB yang kemudian dilanjutkan dengan adaptasi dari masing-masing negara, seperti di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan kerangka konseptual akuntansi. Financial Accounting Standards Board atau IASB mendefinisikan ada 4 tujuan yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual, yaitu pertama sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, yang kedua yaitu sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul, yang ketiga yaitu sebagai dasar membuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Level kerangka konseptual. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan laporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi laporan keuangan, tetapi juga pada media pelaporan lainnya. Untuk pada level kedua, kerangka konseptual berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar metode akuntansi dan pelaporan keuangan, serta persyaratan pengungkapan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi relevan, keandalan, daya tarik dan konsistensi, serta pertimbangan biaya manfaat dan materialitas. Kemudian pada level 3, berisi seperangkat prinsip dan aturan untuk mengukur laporan keuangan yang terdiri dari asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan kendala-kendala. Kemudian selanjutnya tentang laporan-laporan lain. Secara umum, laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pihak eksternal maupun pihak internal. Menurut PSAK, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, posisi keuangan, dan CHLK. Namun ada beberapa laporan lain yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu employee reporting, yang mana ini berupa laporan keuangan yang memuat informasi yang relevan bagi karyawan atau serikat pekerja, seperti jumlah pegawai, lokasi bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah value added reporting, yang mana ini adalah laporan yang menunjukkan perhitungan nilai tambah dan distribusinya.
Pelaporan nilai tambah bisa disajikan sebagai laporan tersendiri ataupun dimasukkan ke dalam laporan lain, tergantung pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan pelaporan. Kemudian yang ketiga adalah laporan pajak. Laporan pajak ini adalah laporan mengenai kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang nantinya dilaporkan ke DJP. Contohnya adalah SPT tahunan ataupun SPT masa. Kemudian yang keempat ada laporan keberlanjutan. Laporan ini berisi informasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas perusahaan. Contoh perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutannya adalah PT Unilever dan Bank Mandiri. Kemudian yang kelima, laporan kinerja ESG. Laporan ini berisi gambaran tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi mengelola dan mempengaruhi faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasional dan kegiatan bisnisnya. Terdapat indikator yang biasanya digunakan perusahaan untuk mengukur dan melaporkan dampak operasional mereka terhadap lingkungannya, yakni emisi gas rumah kaca, penggunaan energi dan air, serta pengelolaan limbah. Kemudian yang terakhir ada laporan audit, di mana laporan ini dibuat untuk mengevaluasi efektivitas kontrol serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur di suatu perusahaan. Laporan ini dibutuhkan karena membantu perusahaan untuk mencegah potensi risiko seperti penipuan, kesalahan, ataupun pelanggaran kebijakan. Jadi untuk suatu perusahaan itu tidak harus membuat seluruh laporan-laporan yang saya sebutkan. Bisa disesuaikan tergantung dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Baik, selanjutnya ada taksonomi karakteristik normatif. Taksonomi karakteristik normatif dalam akuntansi mengacu pada karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi agar relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan dari International Accounting Standard Board, ada dua karakteristik kualitatif utama dan beberapa karakteristik penunjang. Untuk karakteristik kualitatif utama, yang pertama ada relevansi, di mana informasi akuntansi harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatori untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi dianggap relevan jika mempengaruhi keputusan mereka. Kemudian yang kedua ada keandalan. Informasi harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material, sehingga memberikan gambaran yang jujur tentang transaksi dan peristiwa ekonomi. Selanjutnya untuk karakteristik kualitatif penunjang, yang pertama ada comparability atau dapat dibandingkan. Pengguna laporan keuangan harus bisa membandingkan informasi akuntansi dari waktu ke waktu atau antar entitas, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tren dan perbedaan. Kemudian ada variability atau dapat diverifikasi. Informasi bisa diuji dan diverifikasi oleh pihak independen untuk memastikan keakuratannya. Dan yang ketiga ada timeless atau tepat waktu. Informasi harus tersedia pada waktu yang tepat agar masih relevan untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada understandability atau dapat dipahami. Informasi harus disajikan dengan jelas dan ringkas sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.